Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Kemudian mencukur bulu, kemudian istilahnya memotong kuku kaki dan bulu-bulu yang lainnya. Yang tadinya agak kesana kesini bulunya kalau dirapikan kan cakep bagi kaum bapak-bapak. Kalau ibu tak bisa, karena pakai kerudung ya. Cukup dirapihkan bulu yang akan mengganggu pada saat kita berihram. Mandi seperti biasa, sunnah daripada Rasulullah memerintahkan kepada kita sebelum mengguyur seluruh anggota badan, siram sebelah kanan, kemudian siram sebelah kiri, kemudian guyur dari atas dengan niat mandi ihram. Nawaitu ghuslan lil ihrami sunnata lillahi ta'ala. Mandi seperti biasa kita, seperti mandi besar. Mandi kosok-kosok pakai sabun ya, pakai sabun. Setelah pakai sabun selesai, barulah kita keluar dari kamar mandi gantian dengan temannya. Nah, sendiri aja di dalam. Kemudian kita untuk menjelang sholat zuhur. Seandainya catering kita ini sebelum zuhur sudah buka, boleh kita makan siangnya sebelum zuhur. Besok jam 10 paling lambat, jam 10 pagi besok paling lambat koper kita sudah diletakkan di depan pintu kamar masing-masing. Jadi yang disiapkan untuk kaum bapak-bapak apa tuh setelah mandi ihraman? Hanya kain ihram saja. Untuk ke masjidnya bagaimana? Ke masjidnya takutnya sebelum zuhur ini belum siap catering kita. Jadi kaum bapak-bapak siapkanlah kantong alias tas kayak gini kecil untuk pakaian kita yang dipakai sholat zuhur. Kemudian jam 10 pagi paling lambat kita letakkan di depan pintu kamar masing-masing. Kita mandi sudah, barang sudah siap, kain ihram sudah disiapkan, tinggal berangkat kita ke Masjid Nabawi untuk ikut sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Kira-kira seperti itu. Takutnya kalau kaum bapak-bapak sebelum zuhur ini catering belum siap, kemudian pakai kain ihram, pulang dari masjid kemudian makan di sini. Setelah pulang dari masjid, takutnya sayurnya campur dengan kain ihram. Kita menjadi makmum Masjidil Haram Nabawi 2 rakaat asar di jamaah takdim. Di jamaah takdim qashar 2 rakaat. 4 rakaat ikut sholat berjamaah di Masjid Nabawi menjadi makmum. Setelah salam kita bangun, mau kita iqomah atau qomat lagi boleh, tidak qomat pun tidak jadi masalah. Langsung bangun, langsung sholat asar 2 rakaat. 2 rakaat itu qashar, kemudian pulang ke hotel, makan siang, terus naik pakai kain ihram. Setelah itu paling lama jam 2 kita sudah kumpul di lobi. Terkecuali kita naik bus semua atau naik kereta semua, tidak harus buru-buru. Setelah kita ini kumpul di lobi sambil menunggu bis kita datang. Mudah-mudahan bis kita datang terlebih dahulu sebelum kita kumpul di lobi sudah datang. Tetapi usahakan ke seluruh para jamaah jangan sampai bus yang menunggu kita, tetapi kita yang menunggu bus. Dengan cara memakai kain ihram memang bermacam-macam. Namun kewaspadaan kita, karena bagi kaum bapak-bapak ini tidak ada dalaman, hanya sekedar pakai kain ihram, maka harus waspada. Jangan orang lewat senyum kita pun ikut senyum, ternyata kain ihram tidak ada. Payahnya di situ kita mau sedekah apa? Gitu ya. Maka kita
bisa diulangi lagi untuk contoh memakai kain ihram khususnya untuk kaum bapak-bapak supaya di tengah perjalanan kita tidak ada yang tertawa. Jadi memakai kain ihram dengan berbagai cara. Namun ini hanya singkat saja dengan contoh yang seperti biasa iman pakai. Cukup kita dengan melipat yang agak mengamankan. Nah, tarik yang kiri, bawa ke sebelah kanan, jangan sampai dihabiskan ke ujung ihram. Sisakan seperti ini. Insya Allah nampak ya Pak? Nampak. Nah, sisa seperti ini. Nah, kemudian kita tarik seperti sarung. Nah, ada yang seperti ini cara makainya, tetapi yang biasa iman pakai seperti ini. Lipat. Nah, berhenti. Ujung yang sisa tadi, maka kita lipatkan ke dalam. Kemudian tarik ke sebelah kiri. Lipat. Ujung ke ujung. Nah, perutnya yang agak gemuk, agak kempeskan sedikit. Tarik nafas. Nah, karena kalau nggak ditarik nafas, nanti ketika dilipat, nah kedodor. Maka kita tarik dulu nafasnya sedikit. Lepas dulu sampai sini. Kalau di sini kita akan meragukan jatuh kain ihram, maka usahakan pakai ikat pinggang. Baik itu ikat pinggang yang beli harga 10 rial di bawah, baik ikat pinggang yang setiap hari kita pakai. Kemudian coba jalan. Kalau jalan ini tidak sempit, berarti aman. Begini kan? Kita tengok ke bawah. Di sini belah atau tidak? Kalau ketika kita tengok ke bawah nampak, nah berarti itu belum aman. Kalau kita tengok nih enggak belah, enggak keluar, berarti sudah aman. Artinya ketika kita jalan enak, rasanya udah nyaman. Wah, tak akan jatuh. Dan kemudian ketika kita jongkok, dia pun tidak tertatap muka. Nah, yang atas seperti kita pakai selimut. Jadi tetap yang arah kiri ini cuma sedikit saja. Sedikit kita tarik, masukin ke lipatan kain ihram yang kita lipat di pinggang. Supaya kuat. Kemudian tarik supaya kita tidak susah untuk ketika melaksanakan sholat. Pas tengah-tengah ihram, kita tarik kemudian lipat ke atas. Tarik ke bawah. Nah, longgar. Dan ketika kita sholat, dia tidak jatuh. Dan ketika kita ngangkat tangan, dia mudah. Paling ke kawan kita, tengoklah bapak tuh. Kalau ibu-ibu yang nemunya, pasti dikasih tahu. Maka kita harus waspada. Bagaimana kalau kami tidak pakai ikat? Boleh. Artinya pengikat itu untuk membantu supaya tidak melorot. Supaya tidak jatuh. Jangan mentang-mentang perasaan ini aman, sudah aman. Kami tak pakai ikat pun jadilah. Nah, sampai kita masuk bus, berangkat menuju Masjid Bir Ali. Setelah tiba di Masjid Bir Ali, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau yang satunya lagi, labbaika Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Melaksanakan tawaf dan sa'i tidak payah, tidak susah, tidak berat, hanya melakukan 7 putaran tawaf, 7 balikan sa'i, tahallul selesai. Tetapi di dalamnya itulah yang tanggung jawab kita besar. Setelah kita berniat, yang harus kita jaga kurang lebih sekitar 13 perkara yang harus kita jaga pada saat kita berihram. Nawaitu umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaika Allahumma umratan wa ahramtu biha lillahi ta'ala wa ni'mata laka wal mulk
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kita semua merasakan Allah jumpakan kita di Masjid Nabawi dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai suku, dengan berbagai kulit tinggi, besar, macam inilah macam itulah. Di sini kita semuanya nampak yang sama di hadapan Allah. Tidak ada satu pun di antara kita di Masjid Nabawi diperbedakan bahwa ini orang Jawa Barat, ini orang Riau. Ketika masuk ke masjid semuanya sama, berbaris yang sama, tujuan sama, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih sekitar kita 1 jam istirahat di hotel, di kamar. Apabila kita tidak sempat yang naik bus melaksanakan sholat maghrib di pinggir jalan, ya, di tempat yang kita singgahi, insya Allah kita akan singgah dulu sejenak untuk beristirahat dengan waktu sholat maghrib. Apabila tempatnya layak kita tempat sholat, bersih, kita sholat. Kalau tidak layak tempatnya itu kotor, berarti kita sholatnya nanti di kota Mekah. Yang tidak memungkinkan kita berhenti di salah satu tempat, maka usahakan niatkan untuk sholat maghribnya di jamaah takhir, ya. Jadi melakukan sholat maghrib di waktu isya, sholat isya dilakukan di waktunya. Dan kemudian setelah kita 1 jam di hotel, sholat maghrib, sholat isya, segera jemaah turun ke lobi untuk siap-siap kita melaksanakan tawaf umroh dan sa'i. Kita di Mekah insya Allah di daerah Mispalah, di daerah yang padat, yang ramai. Satu, tempat ramai. Yang kedua, memang wilayah hotel kita itu wilayah perbelanjaan. Jadi sepanjang-panjang jalan, besok kita sampai kota Mekah, sampai hotel, kita memakai kain ihram dalam keadaan berselimut. Setelah kita mau persiapan tawaf, maka dibukalah sebelah kanan. Itu sunnah. Sampai di Rukun Hajar Aswad, usahakan ke seluruh para jamaah yang belakang itu harap maju supaya setara dengan yang pertama. Jadi jangan mengikuti kalau belum sampai sudut Hajar Aswad. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, yang belakang pun begitu juga. Padahal belum sampai. Dan yang kedua, usahakan ketika kita di Hajar Aswad, dada nih lapangkan atau hadapkan ke arah Ka'bah, ke Rukun Hajar Aswad. Dengan mengucapkan, lambaikan tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, kecuplah tangan kita. Doa itu di situ mau baca Quran, mau selawat, mau apa dan sebagainya. Itu tidak ada larangan. Yang penting kita pas hitungan kita. Hitungan tawaf dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad 2. Sampai kita 7 titik di Hajar Aswad, itulah tawaf. Jangan mentang-mentang haus, lapar, ambil air jam-jam kemana saja menghadap diminum. Kok berhadapan dengan orang itu pun jadilah. Nah, karena lapar, ambillah air jam-jam, menghadaplah ke arah Ka'bah sambil membaca doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Situ buku kecil itu ada ya. Nah, waridkan halalan wasi'an wasifa'an min kulli da'in wasaqamin. Setelah itu kita selesai, barulah kita menuju Bukit Safa untuk melaksanakan sa'i. Ingin cepat selesai di ihram supaya kita tidak ada yang harus kita tanggung jawabkan. Maka pada malam itu kita harus selesaikan, harus bebaskan. Paginya kita sudah bisa memakai baju bebas. Pakai jubah, sudah botak pula. Kan enak, tinggal kita melakukan ibadah selanjutnya. Jadi itulah yang Iman sampaikan kepada para jamaah, yang intinya adalah persiapan kita ke kota Mekah.
Jadi jam 10 paling lambat besok koper kita sudah diletakkan di depan pintu kamar masing-masing. Dan jam 2 kita sudah berada di lobi dalam keadaan berihram dan wudhu. Kalau bisa kita berwudhu dari hotel. Ketika menjelang kita tiba di Masjid Bir Ali, kita tinggal melakukan sholat ihram saja. Kita bisa melaksanakan ibadah umrah tawaf dan sa'i dengan sempurna. Dan semoga menjadi ibadah umrah kita umrah yang makbulan, umrah yang mabruran, umrah wazan dan maghfuran, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas waktu istirahatnya para jemaah, dan apabila ada yang perlu dipertanyakan silahkan dipertanyakan. Kalau memang saat ini tidak ada waktu untuk bertanya, bisa kita bertanya di grup. Jadi itulah gunanya grup, untuk bertanya. Kita semua ada di dalam grup. Dan masih ada dalam keraguan kita, baik itu larangan ihram atau yang lainnya, masih ada waktu. Apabila memungkinkan waktu kita untuk maghrib, silakan bisa dipertanyakan. Kita tujuan untuk sendiri berumrah, maka niatkanlah untuk bersendiri. Artinya untuk sendiri, selanjutnya barulah untuk kita membadalkan yang sudah meninggal dunia. Gitu ya. Jadi bisa kita dilakukan pribadi, bisa kita minta tolong sama teman kita atau sama siapa saja yang bisa dipercaya untuk membadalkan atau mengumrohkan keluarga kita yang sudah meninggal. Jadi itulah yang hanya Iman sampaikan. Apabila ingin bertanya silahkan bisa dipertanyakan. Apabila istilahnya merasa malu untuk bertanya, silahkan di grup bertanya, karena di grup tidak nampak mukanya. Ya. Oke. Mentahalulkan kita, syaratnya kita tahalulkan dulu sama orang yang sudah tahalul. Jadi misalkan ada di sekeliling kita tuh, dari rombongan lain sudah tahalul, sudah selesai. Misalkan, Pak Haji minta tolonglah potongkan rambut awak nih. Maka potong, kemudian barulah bisa kita memotongkan untuk grup yang lain. Artinya untuk teman-teman kita. Nah, untuk akses kita mikot selanjutnya di kota Mekah, setelah kita melakukan umroh yang kedua, kalau umroh yang kedua itu masih fasilitas dari Sultan. Kalau yang ketiga baru fasilitas luar dari Sultan, maka kita mengeluarkan biaya sendiri. Jadi kita mikot di Masjid Naim yang paling dekat dari hotel kita, ya itu paling jaraknya sekitar 4 atau 5 kilo lah. Kalau kita pakai taksi kecil yang cukup 3 atau 4 orang, itu biasanya 50 atau 60 real. Artinya ongkos itu udah PP, udah bolak balik. Jadi 60 real itu tinggal dibagi 4. Atau misalkan 5 orang, itulah tinggal dibagi. Dengan syarat, jangan ketika kita sampai di Tanaim, dibayar taksinya. Jadi sampai kita ke tujuan baru bayar. Artinya sudah balik lagi. Kalau kita sampai Tanaim bayar, nanti siap sholat kita cari taksi kita, enggak ada. Udah pergi duluan. Karena barulah kita bayar. Itu baru aman. Kalau dibayar dulu takutnya tidak aman. Nah, jadi bayar 2 kali. Jadi itulah ya. Petugas. Satu jalur 100 sama petugasnya sama kursi rodanya. Jadi kalau sewa kursi rodanya saja itu mungkin sekitar 50 rial kurang lebih dari hotel. Maghrib ya, sudah jam 6, 9. Jadi apapun yang mau disampaikan atau yang mau dipertanyakan, apa yang mau dititipkan, silakan langsung konfirmasi ke Ustadz Samsul atau ke Abang Rifki ya. Apapun itu silahkan. Apalagi boleh di grup, di share. Apa yang dipertanyakan insya Allah akan dijawab. Tidak satu persatu, umumnya untuk semua dijawab. Insya Allah. Silahkan. Jadi mohon maaf dengan waktunya para jamaah. Waktu istirahat, waktu ibadah. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu persiapan untuk kita menyempurnakan ibadah umroh besok ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Wal mu'afat wa salamatan daimatan fi dini wa dunya wal akhir wal fauja.
Allahumma umratan mabruran wa sa'yan mashkuran wa zadban maghfuran wa amalan sholihan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Aziz ya Ghaffar, ya Allah ya Rabbal alamin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu para jamaah sekalian, untuk umrah dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan.